Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi. Pagi hari ini, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menyempurnakan kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema bagian yang sama. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang." Satu peristiwa terjadi di Ziklag. Pada waktu itu, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Pada saat itu, orang-orang Amalek telah merampas Ziklag, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Tuhan kemudian meneguhkan Daud agar dia bisa maju dan menyerang, dan akhirnya menang. Kemudian sesuatu terjadi. Sepertiga dari tentara yang menyertai Daud sudah sangat lelah, lalu mereka tinggal di dekat sungai Besor. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian Daud dan ke-400 orang-orangnya pulang dengan banyak jarahan setelah berhasil memenangkan peperangan. Kemudian pada saat pulang, mereka disambut oleh orang-orang yang tinggal di pinggir sungai Besor. Kitab 1 Samuel pasal 30 ayat ke-22 berkata, "Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi." Namun Daud berpendapat dan berpikir berbeda. Daud berkata, 1 Samuel pasal 30 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang." Ketetapan dan peraturan yang dibuat hari itu telah menjadi sebuah fondasi yang kokoh bagi pola hidup bergereja dan bermasyarakat. Memang tidak semua orang memiliki kekuatan yang sama, namun yang lemah ternyata akan ditopang dan dipelihara melalui berkat yang diterima oleh yang lebih kuat. Kita tidak pernah tahu bahwa mungkin saja kemenangan yang kita peroleh itu bukan semata-mata karena kekuatan saya sendiri, tapi karena ada orang-orang lemah yang berdoa untuk saya di belakang sana. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau terus belajar dan dituntun oleh firman-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.